Raja Arjo TV dan para pecinta cerita sejarah budaya Jawa. Tayangan video kali ini merupakan kelanjutan dari cerita Pak Gebluk Mayangkara atau Wabah Lintang Kemukus untuk yang kelima kalinya. Dalam kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah serial Sunan Kalijogo Panglima Gugus Tugas di Welwatekta. Mari kita ikuti jalan ceritanya. Namun jangan lupa di subscribe, like and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan berikutnya. Setelah diputuskan oleh Prabu Kertabumi untuk menggelar rapat terbatas di istana, maka diperintahkan 3 kelompok caraka agar segera mengantarkan Nawala kepada Sunan Giri di Ambeldento, Empu Sukomandrangi di Sendang Sidayu, dan Sunan Kalijogo yang ada di Kadilangu. 3 kelompok caraka itu masing-masing terdiri dari 3 orang prajurit berkuda yang berasal dari Kesatuan Rananggana. Dipilihnya prajurit dari kesatuan ini karena sudah terbiasa dikirim melaksanakan tugas di luar daerah kota raja. Segala perbekalan lalu disiapkan, terutama Nawala lontar yang dimasukkan dalam bumbungan dan disegel dengan getah pohon damar. Caraka yang menuju Kadilangu diperintahkan segera berangkat lebih dahulu karena letaknya cukup jauh dari istana. Perjalanan ke sana memerlukan waktu 4 hari pulang pergi. Caraka yang menuju Sendang Sidayu berangkat keesokan harinya dibutuhkan waktu perjalanan 2,5 hari. Caraka sudah bisa kembali. Sedangkan pada hari yang ketiga, Caraka yang menuju Ambeldento berangkat pagi-pagi agar pada hari keempatnya sudah bisa kembali ke istana. 1 hari sebelum rapat terbatas dimulai, ketiga tokoh ini sudah berada di kota raja. Mereka disediakan persinggahan di Gera Agung, tempat menginap tamu negara yang terletak di seberang utara jalan raya depan istana. Pada jam yang telah ditentukan dan hari yang telah diputuskan, rapat mulai digelar di Astaka Prasada. Ialah ruang bangunan yang megah dan mewah yang ada dalam istana sebagai tempat pertemuan antara Baginda dengan tamu negara. Prabu Kertabumi duduk di singgasana yang berlatar belakang Garuda Yaksa dan diapit oleh song-song agung berwarna keemasan. Di kanan kirinya dipasang panji-panji dan pataka, lambang keagungan Welwatekta. Di depan singgasana ada sebuah meja berukir yang permukaannya terbuat dari batu marmer putih. Di atas meja yang indah itulah diletakkan Bokor Kencana, Kacu Mas, Cupu Manik, banyak dalang Sawunggaling Hardawalika sebagai lambang kebesaran sang raja. Dewi Dwarawati duduk di samping suami. Sunan Kalijogo dan Sabdopalon duduk di kursi dampar samping depan sebelah kanan. Sedangkan Sunan Ampel dan Empu Sukomandrangi duduk di samping depan sebelah kiri. Rapat dimulai dengan sabda raja. Prabu Kertabumi menyatakan bahwa negara Majapahit dalam keadaan bahaya karena
darurat bencana wabah, nyawa seluruh rakyat mulai terancam dan segala sendi-sendi kehidupan terus mengalami tekanan. Penularan wabah harus segera bisa dicegah. Demikian pula terpuruknya sosial ekonomi dan rapuhnya kehidupan perlu segera dipulihkan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, jika hal ini tidak bisa diatasi, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya akan luntur dan cepat atau lambat negara sekaligus kekuasaannya akan hancur. Prabu Kertabumi merasa kesulitan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam waktu yang bersamaan, karena masalah yang dihadapi sangat rumit dan saling berkelit-kelitan. Sang raja juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini, beberapa pembantunya bukanlah berinisiatif memberi solusi, justru masing-masing malah menambah beban masalah yang silih berganti. Dharmaputra, Pancawirwatikta, dan para menterinya lebih banyak bersikap ambigu dan sering melontarkan wacana untuk sekedar pengalihan isu. Demikian pula ada juga sebagian yang pasif tanpa inisiatif, hanya duduk diam tunggu perintah mencari aman. Dan ada pula yang sering membuat pernyataan kontroversi untuk sekedar menutupi kelemahan diri. Prabu Kertabumi lalu memberikan kesempatan peserta rapat untuk menyampaikan informasi, pandangan, dan usulan sebagai bahan beliau mengambil sebuah keputusan. Giliran pertama Syekh Ali Rahmatullah yang berbicara bahwa di Ampel Dento dan Ujung Galuh penularan wabah semakin meningkat tajam. Kabarnya di wilayah selatan juga demikian. Bahkan Ki Ageng Bungkul merasa cukup kewalahan karena wilayahnya tidak lagi sebagai zona merah, justru sekarang sudah meningkat menjadi zona hitam. Sunan Ampel menyarankan agar sang Prabu perlu membuat kebijakan untuk mendahulukan keselamatan nyawa daripada yang lainnya. Dengan sikap rendah dan setengah mengingatkan pada sang baginda, Sunan Ampel mengatakan bahwa berdirinya pesantren Ampel Dento atas restu sang raja merupakan upaya untuk membenahi moral para bangsawan pemegang kekuasaan. Jika mental mereka masih belum berubah, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan solusi nyata atas penanganan wabah, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap istana. Empu Supo Mandrangi menyampaikan informasi bahwa wabah sudah menjalar di wilayah Sendang Sidayu, Kiri, Derajat, Sendang Dhuwur, sampai di wilayah barat seperti Malang, Jagung, dan Bonang di wilayah Tuban. Empu Supo Mandrangi menyarankan agar sang Prabu mengumpulkan para tabib dan para ahli untuk melacak sumber penularan, meningkatkan layanan perawatan, penemuan obat, dan memutus mata rantai penularan. Dewi Dwarawati mendukung sepenuhnya usulan Sunan Ampel dan Empu Supo Mandrangi. Beliau mengusulkan agar segera dibentuk gugus tugas yang ditunjuk langsung oleh sang raja. Sabtu Palon menjelaskan kondisi terakhir penularan wabah di wilayah pedalaman dan Jawa bagian selatan yang belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan terus-menerus terjadi peningkatan. Sebagai penasihat sang baginda, Sabtu Palon menyarankan agar
Prabu Kertabumi mengingatkan kepada para pembantunya bahwa mereka adalah para abdi negara yang terikat oleh kewajiban dharma sebagai punggawa sekaligus sebagai kesatria. Jika mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas yang diembannya, sebaiknya mengundurkan diri atau dicabut mandatnya dan dinyatakan berhenti. Giliran terakhir, Sunan Kalijogo menyampaikan keterangan tentang kondisi di Katilangun, Demak, Pandanaran, Kudus, Pati dan sekitarnya. Keadaannya tidak jauh beda dengan tempat-tempat lain di Pulau Jawa. Sunan Kalijogo lalu memaparkan pandangannya tentang banyak hal atas kondisi negara Majapahit yang sedang terjadi pada saat pandemi, baik kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan adanya wabah. Menurut Sunan Kalijogo, permasalahan wabah yang mengancam keselamatan rakyat akan segera dicarikan solusinya. Namun beliau tidak bisa menjamin bahwa seluruh permasalahan yang dihadapi Majapahit dengan segala macam problemanya dapat dituntaskan. Dengan tanpa mengajukan usulan, beliau menutup paparannya dengan sebuah pertanyaan dan sekaligus jawaban. Setelah peristiwa Pagebluk ini berakhir, apakah Majapahit akan masih tetap ada dan pola kehidupan masih seperti sekarang juga? Biarlah jalan panjang sejarah yang akan menentukan nasibnya di masa yang akan datang. Semua orang yang ada dalam ruang Astaka Prasada merasa lega dengan tawaran solusi dari Sunan Kalijogo. Meskipun tidak semua permasalahan akan bisa dituntaskan, tapi masalah wabah akan segera teratasi. Karena hal ini yang paling penting dan dalam suasana yang sangat genting. Pada akhirnya, Sang Prabu mengeluarkan sebuah perintah atau titah raja bahwa Sunan Kalijogo diangkat sebagai panglima gugus tugas pemberantasan wabah di Wilayah. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus tayangan video yang akan datang. Terima kasih.